Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhairul Umam, kelas HKIC. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai jinayah. Jinayah secara etimologis berarti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang menyangkut sesuatu kejahatan ataupun apapun yang ia perbuat dan menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda. Adapun secara terminologis, jinayah berarti sesuatu perbuatan yang diharamkan oleh syarak atau agama, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta, maupun lainnya. Hukum pidana Islam atau jinayah adalah hukum pidana yang ada di dalam lingkup hukum Islam. Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau taksir atau denda. Secara etimologis, jinayah berarti sebutan bagi tindak pidana kejahatan yang dilakukan seorang dan hasil yang diakibatkannya. Oleh sebab itu, jinayah bersifat umum, meliputi semua tindak pidana. Berdasarkan pengertian inilah, para ulama fikih menggunakan istilah fikih jinayah sebagai salah satu bidang ilmu fikih yang membahas persoalan tindak pidana beserta hukumnya. Orang yang melakukan kejahatan disebut jani apabila si pelaku adalah laki-laki. Sedangkan apabila pelaku perempuan disebut janiyah. Macam-macam jinayah ada 3. Yang pertama yaitu jarimah hudud. Artinya adalah hukuman-hukuman tertentu yang diwajibkan atas orang yang melanggar larangan-larangan tertentu. Larangan-larangan tersebut adalah larangan berzina. Zina ada 2, yaitu zina muhson, dihukumi rajam sampai mati. Yang kedua wiru muhson, yang dihukumi dera sampai 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Yang kedua larangan kedua yaitu menuduh orang lain berbuat zina. Hukumannya adalah had karena menuduh orang lain berbohong dan didera sebanyak 80 kali bagi yang merdeka dan 40 kali bagi hamba sahaya. Larangan yang ketiga adalah larangan meminum minuman keras, dihukumi dera sebanyak 40 kali. Larangan yang keempat adalah larangan mencuri, dihukumi dipotong tangannya. Larangan nomor 5 yaitu al-baghi atau pemberontak, maka wajib diperangi. Macam yang kedua adalah jarimah al-qisas atau diyat. Hukum qisas adalah pembalasan yang setimpal atas pelanggaran yang bersifat pengerusakan badan. Diyat adalah denda yang wajib harus dikeluarkan baik berupa barang maupun uang oleh seseorang yang terkena hukuman diyat. Jarimah qisas meliputi yang pertama adalah pembunuhan sengaja, yang kedua pembunuhan semi sengaja, yang ketiga pembunuhan tersalah, yang keempat pelukaan sengaja, yang kelima pelukaan semi sengaja. Adapun syarat yang wajib qisas adalah orang yang membunuh itu sudah balik dan berakal. Yang membunuh bukan bapak atau ibu dari yang dibunuh. Orang yang dibunuh tidak kurang derajatnya dari yang dibunuh. Yang dibunuh itu adalah orang yang terpelihara darahnya.
dengan Islam atau dengan perjanjian. Macam yang ketiga adalah jarimah taksir, hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Menurut hukum Islam, pelaksanaan hukum taksir diserahkan sepenuhnya kepada hakim Islam. Hukum taksir diperuntukkan bagi seorang yang melakukan jinayah atau kejahatan yang tidak atau belum memenuhi syarat untuk dihukum had atau tidak memenuhi syarat membayar diat sebagai hukum ringan untuk menebus dosanya akibat dari perbuatannya. Jarimah taksir dibagi menjadi 3, yaitu jarimah hudud atau qisas atau diat yang subhat atau tidak memenuhi syarat namun sudah menerapkan perbuatan maksiat. Jarimah yang ditentukan Al-Quran dan hadis namun tidak ditentukan sebaliknya. Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh ulil amri atau pemimpin untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan perbuatan kemaslahatan umum. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.